Pemirsa, Ketua DPRD Riau, Kader Rismanto bersama dengan Ketua Fraksi DPRD Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Permohonan maaf ini terkait insiden bentrok dua pendukung anggota DPRD Riau pada Kamis kemarin. Ketua DPRD Riau Kader Rismanto bersama Ketua Fraksi DPRD Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Permohonan maaf ini terkait atas insiden bentrok dua pendukung anggota DPRD Riau pada Kamis sore di kantor DPRD Riau. Kericuan terjadi saat rapat membahas anggaran. Kericuan diduga terjadi antara dua anggota Dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, dengan Ketua Komisi 5 DPRD Riau, Indra Gunawan. Peristiwa yang sangat memalukan itu sempat viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Permohonan maaf secara resmi disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Riau Kader Rismanto bersama Ketua Fraksi serta Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau I Mustiar di ruangan rapat DPRD Provinsi Riau Jumat siang terkait insiden yang memalukan itu. Kader Rismanto menegaskan bahwa insiden bentrok dua pendukung anggota DPRD Riau itu tidak berkaitan dengan substansi rapat resmi. Atas nama lembaga, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, kami mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Kejadian kemarin itu sesungguhnya memang terjadi pada saat pembahasan Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Riau. Tetapi substansinya bukanlah pada pembahasan Badan Anggaran itu. Kenapa? Penyelesaian dugaan pelanggaran etik diserahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan DPRD Riau. Badan Kehormatan memiliki wewenang untuk memeriksa, menilai, dan merekomendasikan sanksi sesuai dengan tata tertib anggota DPRD Riau dan peraturan perundang-undangan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi membantah tudingan dirinya meninggalkan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan disampaikan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Mantan Bupati Kuantan Singingi Kuansing Suhardiman Ambi membantah pernah memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Suhardiman menegaskan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura tersebut bukan berasal dari dirinya. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui adanya amplop yang disebut ditemukan usai pertemuannya dengan Raja Juli. Di amplop apa? Saya nggak tahu isinya. Apa isinya apa ya? Itu bapak yang ngasih, Pak. Bapak yang ngasih, Bapak. Gue bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kasih tanggapannya dong, Pak. Sementara itu, KPK menyatakan laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah selesai diproses di Deputi Pencegahan. Meski demikian, penyidik KPK masih mendalami pihak yang berinisiatif memberikan amplop serta motif di balik itu. Terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhub ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya karena dalam konstruksi perkaranya, Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami. Maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Bupati Kuansing Suhardiman Ambi pernah beraudiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 terkait pelepasan kawasan hutan. Usai pertemuan, Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing Suhardiman. Dirinya langsung memerintahkan agar amplop tersebut dikembalikan pada 12 Juni 2026 sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Suhardiman Ambi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis dan tertibkan SPPG nakal. Pemirsa, permintaan Prabowo tersebut diungkap saat rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Selain evaluasi dan penertiban SPPG nakal, Prabowo juga membahas langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Prabowo dengan tegas, setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pimpin panen raya serentak. Panen raya dilaksanakan di 43 titik se-Indonesia dan dilakukan secara simbolik di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Panen raya serentak di 43 titik se-Indonesia dipimpin secara simbolik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan meliputi panen tebu dengan didampingi TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi, panen padi di 31 titik lokasi bersama TNI Angkatan Darat, dan panen kedelai dengan TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI dalam mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional. Selain memimpin panen raya serentak, Presiden Prabowo juga meninjau stand-stand program TNI dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Izin Bapak Presiden, target swasembada gula konsumsi 2002. Beralih informasi lainnya, pemirsa, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Roy Suryo mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti rugi terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan, sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. Pengajuan ini menjadi babak terbaru dalam rangkaian upaya hukum yang ditempuh Roy Suryo terkait penanganan kasus tersebut. Sebelumnya, pada pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo dengan menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik cacat formil serta tidak sah menurut hukum. Namun permohonan rehabilitasi nama baik yang diajukannya ditolak. Di sisi lain, pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka hingga kini masih berlangsung di PN Jakarta Selatan. Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti rugi, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Pemirsa, pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Ya, pihak Jokowi yakin bahwa taktik buying time yang dilakukan Roy Suryo telah menghambat proses hukum. Pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis dan hanya sebagai taktik buying time atau menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan, sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukumnya sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan. Kubu Jokowi berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan sudah tidak relevan lagi karena perkara pokoknya sendiri sudah memasuki tahap persidangan di pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan.